Salam, Majelis HKBP Resort Jati Sampurna mengucapkan selamat berkebaktian pertangyangan kepada seluruh amang dan inang dan seluruh anak-anak kami dari WEK 1 sampai WEK 13 dan kepada saudara-saudara kami dari HKBP Marsada Gunung Putri. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berkebaktian, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 434 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 802 ayat 1.
marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 hingga 21. Kita baca secara responsoria. Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran kamu sekalian, dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan bagi kita pada pertangyangan malam ini dari Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai dengan 7, demikian bunyinya. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara-saudara, dalam firman yang telah barusan kita dengar, yaitu tentang cinta. Cinta ini beraneka ragam, tetapi secara khusus malam ini kita akan memperhatikan dua jenis cinta yang selalu dimiliki oleh setiap orang. Yang pertama disebut namanya cinta eros atau cinta erotik. Dan yang kedua, cinta agape, cinta yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia. Masing-masing setiap orang memiliki kedua jenis cinta tersebut. Karena itu, cinta ini juga berpengaruh terhadap dua hal atau juga dipengaruhi oleh dua hal. Cinta erotik selalu dipengaruhi oleh
hasrat biologis dan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang duniawi, termasuk juga bisa dipengaruhi oleh iblis. Kalau cinta yang kedua tidak mendominasi pribadi seseorang. Cinta yang kedua itu cinta agape, yaitu cinta yang selalu mengorbankan segala sesuatu demi kepentingan orang lain, demi anak-anaknya, demi keluarganya, demi orang banyak. Cinta seperti itu tidak pernah merusak kehidupan siapapun, tetapi senantiasa membangun, meningkatkan hal yang baik dalam diri setiap orang. Tapi cinta nomor satu tadi, cinta erotik, kalau tidak dikendalikan oleh iman dan cinta agape, maka dampaknya negatif. Negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap orang lain. Cinta erotik selalu menginginkan agar seseorang menjadi penguasa atas orang lain, agar seseorang mengorbankan orang lain demi hasrat erotik dan hasrat duniawi, hasrat biologis yang ada dalam diri seseorang. Intinya, cinta erotik itu selalu ingin menguasai dan mengorbankan orang lain yang dicintai. Karena itu, jika cinta erotik itu menguasai diri seseorang, maka cenderung orang tersebut mengorbankan atau memperalat orang lain yang dicintai. Inilah perlu yang kita perhatikan sesuai dengan perikop kita hari ini. Dikatakan cinta seperti itu adalah seperti maut kuatnya. Kegairahan seperti itu diibaratkan seperti dunia orang mati yang selalu ingin menghancurkan orang lain. Nyalanya lebih hebat dari nyala api yang membakar, menghanguskan orang lain. Itulah cinta erotik yang tidak membangun baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Tetapi Tuhan memberikan, menanamkan, menumbuh kembangkan di dalam diri setiap orang cinta agape demi kepentingan orang lain. Melalui cinta agape, kasih agape, maka manusia itu menjadi manusia. Dengan kasih agape, maka setiap orang menjadi berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang sangat luar biasa kita lihat melalui perikop hari ini, supaya manusia, supaya setiap orang berharga di kalangan sesama manusia, juga berharga di mata Tuhan. Yaitu jika cinta atau kasih agape menguasai diri semua orang. Orang beriman selalu mendahulukan kasih agape. Apapun yang mau dilakukan bukan hanya untuk kepentingan pribadi sendiri, apapun atau segala yang mau dilakukan adalah dalam rangka kepentingan pihak lain yang dicintai, yang dikasihi. Maka tidak ada penderitaan kalau setiap orang mengutamakan kasih agape. Tetapi jika kasih erotik yang berkecamuk dalam pribadi seseorang,
maka dirinya sendiri yang dirusaknya dan juga diri orang yang dicintai juga dirusaknya. Firman hari ini mengingatkan kita supaya kita memeriksa diri kita. Cinta yang mana yang mempengaruhi diri kita? Apakah cinta agape yang berasal dari Yesus Kristus? Atau cinta erotik atau cinta eros yang dipengaruhi oleh dunia ini, yang selalu disetir oleh keinginan biologis. Jadi, saudara-saudara, kita perlu memeriksa diri kita sendiri supaya kita sehat dalam kehidupan ini. Karena penyakit bukan hanya corona, penyakit bukan hanya diabetes atau penyakit-penyakit yang lain, tetapi penyakit yang sangat parah juga dalam kehidupan seseorang jika cinta erotik menguasai diri seseorang, maka itu adalah penyakit yang tidak terkatakan parahnya, yang merusak tatanan kehidupan, kadang-kadang tidak memperhatikan etika kehidupan, tetapi hanya memperhatikan hasrat yang ada dalam diri seseorang. Itu yang disebut di sini, cinta seperti itu sangat kuat seperti maut. Kalau maut merenggut nyawa seseorang, tidak ada ampun. Cinta seperti itu memiliki kegairahan yang gigih seperti dunia orang mati, bahkan lebih dari nyala api yang menghanguskan segala-galanya. Dan itulah yang perlu kita pahami dalam hidup ini. Orang beriman selalu mengutamakan cinta agape, kasih agape di dalam dirinya, supaya dirinya benar-benar sebagai manusia yang manusiawi, supaya setiap orang benar-benar masih memiliki rupa kesegambaran dengan Allah. Cinta agape yang membangun kecerdasan, membangun segala sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Dan karena itu dalam akhir dari perikop ini dikatakan, dengan cinta yang negatif tadi, yaitu cinta erotik, jika itu berkuasa di dalam diri kita, maka ia atau orang yang bersangkutan pasti menjadi hina, menjadi tidak berwibawa. Orang yang mendahulukan cinta seperti itu, harga dirinya jatuh, wibawanya hancur. Karena apa? Karena orang seperti itu tidak lagi memiliki nilai-nilai etis dalam hidupnya. Orang seperti itu juga tidak lagi memelihara nilai-nilai adat budaya yang telah dimiliki. Semuanya dihancurkan, bahkan dirinya sendiri ikut hancur akibat dari cinta erotik bagaikan nyala api yang menghanguskan segala sesuatu. Karena itu kita wajib hati-hati dalam hidup ini. Walau setiap orang juga memiliki cinta erotik, tetapi sebaiknya cinta agape lebih tinggi, lebih besar, lebih berkuasa, lebih mendominasi kehidupan kita. Iman kepada Yesus Kristus mengontrol kehidupan kita supaya kita berada dalam cinta agape. Dalam kondisi corona pada era saat ini, orang-orang yang memiliki harta mau mengorbankan hartanya, memberikan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain.
Gereja kita melakukan bantuan sosial, bakti sosial. Dari orang berada kita minta, berikan sebagian harta yang Anda miliki, uang atau beras atau apapun, mau diberikan kepada orang lain yang terdampak akibat COVID-19 pada zaman ini, supaya mereka juga bisa memiliki kehidupan yang lumayan, bisa makan. Itu adalah bagian dari cinta agape, kasih agape yang membangun kehidupan manusia, yang menjadikan setiap orang menjadi manusia yang baik, manusia yang normal, manusia yang berwibawa dalam kehidupan masa kini. Karena itu, saudara-saudara, hati-hati. Jangan dirimu dikuasai oleh cinta erotik yang akan menjadikanmu menjadi tidak manusia lagi, menjadi tidak memperhatikan orang yang dikasihi lagi, bahkan cenderung mengorbankan setiap pihak, mengorbankan segala sesuatu kalau kehidupan seseorang dikuasai oleh cinta erotik di dalam hidupnya. Segala sesuatu menjadi baik jika hidup kita, pikiran kita, segenap kepribadian kita dikuasai oleh cinta agape yang diberikan oleh Yesus Kristus melalui iman kita. Dan itu mengembalikan kita kepada harkat kemanusiaan yang benar, supaya kita memang menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan, menjadi manusia yang benar di hadapan sesama manusia. Dan itulah yang perlu kita perhatikan. Kalau dalam epistel tadi sudah kita dengar, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana kepada Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Dalam hubungan suami istri, tunduk kepada suami dan mengasihi istri dengan 100%, itulah kehidupan yang normal. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dan mengapa harus sampai ke sana juga dicampuri oleh firman Tuhan? Supaya kehidupan kita ini bahagia, supaya kita bahagia dalam menjalani hidup ini. Justru harus seperti itu. Istri tunduk kepada suami, dan suami kasihnya, cintanya 100% kepada istrinya. Tetapi jika seorang suami tidak mengasihi istrinya, bagaimana ia mengharapkan istrinya tunduk kepadanya? Jika seorang istri tidak tunduk kepada suaminya, bagaimana seorang istri mengharapkan cinta kasih dari suaminya? Demikian juga terhadap anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, bukan hanya dalam hal tertentu. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati mereka. Saudara-saudara, itulah nasihat dan arahan yang berharga dari firman Tuhan pada pertanyaan hari ini, supaya hidup kita bahagia, supaya hidup kita terus-menerus terbangun dan meningkat dalam hal yang baik. Hanya dengan cara jika kita didominasi oleh cinta agape dalam kehidupan kita, jika kita waspada terhadap cinta erotik yang ada dalam kehidupan, dalam pribadi kita, supaya kita menjadi manusia yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu
Tuhan mengatur hidup kami, supaya hidup ini benar-benar nikmat dan baik. Ya Tuhan, ajar kami untuk mengasihi sesama kami sesuai aturan-Mu, agar kasih dan cinta agape yang kami utamakan dalam kehidupan ini, supaya kami tetap memelihara hidup kami berada dalam koridor cinta agape yang Tuhan telah berikan kepada kami. Ya Tuhan, ajari kami juga, ajari setiap orang tua memahami anak-anaknya, supaya orang tua mampu mendidik, menuntun anak-anak menjadi manusia yang benar di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sampaikan segala yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, agar semuanya itu mengakibatkan berkat yang baik kepada kehidupan kami. Kami sampaikan seluruh anak-anak kami dalam rangka melanjutkan sekolah atau studinya. Tuhan bimbing mereka, Tuhan bimbing kami semuanya, supaya kami mampu mendidik, mengarahkan anak-anak kami menjadi manusia yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, terimalah doa dan permohonan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 783 ayat 1 dan 3. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa atas seluruh penyertaan-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dan kami merasakan bahwa saat ini kami dapat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini adalah karena Engkau memampukan kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk dapat menjalani ibadah ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah yang telah kami dengarkan juga, yang disampaikan oleh Amang Pandita Nami Tuhan, Amang Pandita Marolop Sinaga. Terima kasih Tuhan, Tuhan masih perkenankan kami mendengarkan firman-Mu. Semoga firman itu dapat tertanam Bapa di dalam hati kami masing-masing pada malam hari ini Tuhan. Demikian Tuhan, kami menjadikan manusia yang baru, yang sanggup mengasihi dan mengasihi-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami, yang menjadi penolong kehidupan kami Tuhan, supaya kami dapat menjalaninya dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan untuk gereja kami, gereja HKBP Jati Sampurna pada saat ini Tuhan. Engkau berkati para pendeta kami, Engkau berkati para penetua kami, para halado kami. Engkau berkati juga Tuhan semua dewan-dewan dan seksi-seksinya Tuhan. Mulai dari tim multimedia Tuhan, juga seluruhnya pelayan Tuhan, Tuhan yang bekerja dengan sukacita pada gereja ini. Kami percaya Bapa, penyertaan-Mu dalam pelayanan ini Tuhan, menjadikan kami dapat Tuhan dengan semangat dan sukacita untuk melayani semuanya Tuhan, demi kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk anak-anak kami Tuhan, anak remaja, Naposo, dan seluruhnya Tuhan,
yang masih bersekolah, masih kuliah, masih bekerja, bahkan yang sedang mencari pekerjaan. Engkau berkati mereka seluruhnya anak-anak kami ini Tuhan, sebagai penerus gereja-Mu Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Engkau Tuhan berkati agar mereka dapat mencapai cita-cita mereka Tuhan, untuk menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan gereja, dan terlebih menjadi kebangsaan bangsa dan negara kami. Demikian juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk seluruh orang tua, untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang belum hadir juga Tuhan pada saat ini, untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu karena sesuatu hal Tuhan. Kami percaya Engkau akan menggerakkan hati mereka Tuhan, untuk dapat ikut beribadah secara online. Terima kasih juga Tuhan, Engkau juga berkati seluruh saudara-saudari kami jemaat-Mu Tuhan, yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan. Engkau berkati mereka, Engkau dewasakan iman mereka Tuhan seiring dengan pertambahan usia mereka. Berikan mereka panjang umur kesehatan Tuhan. Berikan juga kepada mereka hikmat daripada Engkau Tuhan, akan menjalani hidup mereka lebih baik lagi Tuhan, demi untuk kemuliaan Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan negara kami, negara Republik Indonesia Tuhan yang kami cintai ini, khususnya pimpinan kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati Tuhan agar dapat menghasilkan kebijakan yang dapat mendukung dan mendorong negara kami menjadi negara yang lebih damai, negara yang lebih maju. Berkati perangkat-perangkatnya Tuhan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Mereka melayani dengan baik Tuhan, untuk kedamaian negara kami tercinta ini. Terima kasih juga Tuhan, Engkau berkati seluruh lansia jemaat-Mu Tuhan. Berikan mereka juga Tuhan semangat untuk melanjutkan kehidupan mereka, untuk dapat tetap bersekutu dalam gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikian juga kami Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, secara khusus dalam menghadapi pandemik corona pada saat ini. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan, kemampuan untuk dapat menjalani new normal Tuhan, agar kami dapat tetap untuk dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami membutuhkan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Demikianlah Tuhan doa dan permohonan kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 691 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan.
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Shalom Horas.